Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan kita Mengputro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, sambil menunggu waktu berbuka puasa, maka di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang menunggang kuda yang diikuti oleh prajurit-prajurit yang lain sebanyak 100 prajurit yang berasal dari Bali, yaitu Idewa Tegal Besung, yang tujuannya ke Mojopahit setelah menyaksikan penobatan raja baru di kerajaan Mojopahit. Kemudian Idewa Tegal Besung ini mohon izin untuk melanjutkan berkunjung ke tanah leluhurnya, yaitu Kendaha Kediri. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja keberangkatan dengan 100 prajurit penunggang kuda sangat mengagetkan. Oleh sebab itu, setelah sampai di perbatasan Keling, di perbatasan Kediri, maka penjaga perbatasan, prajurit-prajurit di sana sangat terkejut dan langsung menghentikan rombongan penunggang kuda yang jumlahnya kurang lebih 100 orang itu dengan cara menutup jalan sambil membawa pedang dan membawa tameng. Tetapi karena Idewa Tegal Besung ini tidak bermaksud jahat, oleh sebab itu, walaupun yang menghadang itu hanya 20 orang dan juga tidak berkendaraan kuda, maka Idewa Tegal Besung memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Setelah itu, datanglah penunggang kuda. Ternyata dia adalah pimpinan yang menjaga perbatasan. Rupanya dia seorang perwira dengan pangkat senopati. Oleh sebab itu, disapa dengan baik. Mohon ampun, Kisana. Kisana ini berasal dari mana dan mau kemana? Oleh sebab itu, Idewa Tegal Besung kemudian menjelaskan, aku berasal dari Bali Dwipo, tepatnya berasal dari Gelgel. Namaku adalah Idewa Tegal Besung. Saya mau berkunjung ke Daha. Saya bermaksud baik. Oleh sebab itu, mohon izin aku memasuki tanah leluhurku. Setelah mendengar itu, prajurit yang menunggang kuda itu langsung turun dari kuda dan langsung sujud di hadapan Idewa Tegal Besung. Mengetahui pimpinannya seperti itu, maka anak buahnya juga mengikuti. Setelah itu, Idewa Tegal Besung mengatakan, sudah cukup. Akhirnya orang-orang itu bangun lagi. Tetapi kehadiranku ini agaknya sudah malam. Sudah memasuki hari yang malam ini. Oleh sebab itu, rasa-rasanya kalau aku
mau berkunjung, apakah tidak mengganggu? Seorang prajurit pimpinan prajurit penjaga perbatasan itu mengatakan, mohon ampun Raden, jika keperluannya sangat mendesak, maka tidak masalah walaupun itu kehadiran Raden malam hari atau mengganggu dari orang yang dituju. Tapi sayang, kunjunganku di sini tidak ada yang penting. Aku hanya ingin berkunjung ke tanah leluhurku saja. Akhirnya penjaga perbatasan itu, pimpinannya, mencoba untuk bertanya, mohon ampun Raden, jika diperbolehkan, bolehkah aku bertanya, apa tujuan dari Raden datang ke Daha atau ke Keling ini? Akhirnya Idewa Tegal Pesung menjawab, aku ke Kediri ini atau ke Daha ini adalah untuk mencari leluhurku, yaitu Dang Acarya Samaranata dan Dang Acarya Ponowasian. Tentu saja, karena orang yang dicari itu, menurut para prajurit penjaga itu, orang ini sudah lama tiada. Akhirnya pimpinan penjaga perbatasan itu mengatakan, mohon ampun Raden, hamba ini lahir di Daha, besar di Daha, bahkan sampai sekarang pun saya masih di Daha. Sepengetahuan hamba, Dang Acarya Samaranata dan Dang Acarya Ponowasian itu sudah kembali ke Bodaloka. Akhirnya orang Idewa Tegal Pesung ini memandang orang itu, kemudian tersenduh. Salah? Tidak. Leluhurku itu masih belum mati, masih ada. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kamu antarkan aku di padepokan, di pasraman yang ada di Daha sana? Baiklah Raden, aku akan mengawal agar Raden dan rombongan tidak tersesat. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya rombongan 100 prajurit penunggang kuda itu sungguh sangat mengagetkan orang-orang yang ada di Daha sana. Setelah sampai di padepokan, yaitu sebuah pasraman yang dipimpin oleh Dang Acarya Sunyorogo, tentu saja karena kehadiran tamu yang sebanyak itu, tidak ada keterangan sebelumnya atau tidak ada pemberitahuan sebelumnya, akhirnya kalang kabut. Tetapi karena Idewa
Tegal Besung ini sudah mempersiapkan, maka dikatakan oleh Idewa Tegal Besung, wahai paman, Paman Resi jangan repot-repot, karena kehadiran saya ini, aku sudah membawa makanan-makanan yang bisa kita makan bersama. Akhirnya prajurit-prajurit anak buah dari Idewa Tegal Besung ini membuka makanan-makanan yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tujuannya adalah supaya tidak mengganggu tuan rumah, karena belum ada persiapan. Dan Dewa Tegal Besung juga tidak sempat memberitahu. Nah, akhirnya setelah terjadi pertemuan secara santai, lesehan, kemudian Dang Acarya Sunyorogo bertanya, mohon ampun anak mas, apakah anak mas ada yang bisa aku bantu sehingga anak mas jauh-jauh datang ke tempat ini? Paman Resi, paman tidak usah repot-repot. Aku datang ke Daha ini sebetulnya adalah memang rencana saya setelah saya mendengar kabar bahwa Prabu Mojopahit ini wafat, kemudian mau ada penobatan raja yang baru. Oleh sebab itu, saya datang untuk ikut menyaksikan penobatan raja yang baru itu. Setelah itu, paman, memang aku mempunyai tujuan, yaitu tujuan saya adalah untuk melacak leluhur saya yang ada di Daha. Karena keterangan-keterangan yang saya peroleh masih belum begitu cukup. Oleh sebab itu, aku rasa kalau saya datang langsung ke tempatnya, maka harapan saya akan mendapatkan keterangan yang lengkap tentang leluhur saya. Oh, begitu. Jadi Raden, padepokan Pasraman yang ada di Daha ini, yang saya kelola ini, sebetulnya adalah warisan dari anak emas. Karena Pasraman ini adalah warisan leluhur anak emas, yaitu jenengan Idewa Tegal Besung. Kok bisa begitu, Paman Resi? Bagaimana penjelasannya? Jadi Pasraman ini, Pasraman yang ada di Daha ini ceritanya panjang. Ini sejak zaman Erlangga. Saat Prabu Erlangga mendirikan negara di Watwatan Emas, yang ada di Wawatan Emas, dan kemudian dilanjutkan pindah ke Kahuripan. Akhirnya di sana ada empu yang namanya Sedah. Nah, empu Sedah ini pada zaman Erlangga ini ikut terus sampai ke zaman Kahuripan. Setelah sampai zaman Kahuripan, ternyata Kahuripan ini terpecah menjadi dua.
yaitu Doho dan Jenggolo. Doho dan Jenggolo. Ternyata Empu Sedah ini memilih untuk ikut yang Kedaha. Maka Empu Sedah pindahlah ke Daha. Setelah itu, apa yang terjadi? Empu Sedah menurunkan putra-putranya. Maka putra Empu Sedah berjuluk Empu Tantular. Jadi Empu Tantular adalah anaknya Empu Sedah. Nah, demikian juga berganti raja. Maka Empu ini juga menurunkan sampai Empu Tantular satu menurunkan Empu Tantular yang kedua, yang ketiga, sampai seterusnya sampai yang keenam. Nah, saat Empu Tantular yang keenam ini berkedudukan, maka yang menjadi raja saat itu adalah Sri Aji Joyoboyo. Nah, ada perubahan yang mendasar. Kalau Empu Sedah kemudian menurunkan anak Empu Tantular 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ini semuanya memeluk agama Hindu. Tetapi pada saat Empu Tantular yang ke-6, maka Empu Tantular yang ke-6 ini bukan lagi memeluk agama Hindu, tetapi memeluk agama Buddha. Hal itu sangat bertentangan dengan Raja Jayabaya. Sri Aji Jayabaya yang menganut, yang menyembah Hindu, Wisnu, maka semuanya itu bertentangan. Akhirnya terjadilah kekerasan. Terjadi kekerasan, penangkapan terhadap orang-orang yang memeluk agama Buddha. Termasuk Empu Tantular yang ke-6. Siapa sebenarnya Empu Tantular yang ke-6 itu? Empu Tantular yang ke-6 itu nama aslinya adalah Wironoto. Empu Wironoto yang punya pengaruh besar di Daha ini. Oleh sebab itu, Sri Aji Jayabaya setelah menangkap para penganut agama Buddha, termasuk Empu Wironoto, maka mereka semuanya siap-siap untuk dieksekusi. Tinggal pilihan, kalau mau kembali memeluk agama Hindu, maka diampuni. Tetapi kalau tidak, maka dilangsungkan eksekusi. Ternyata Empu Wironoto memilih untuk dieksekusi. Nah, mulai saat itulah Empu Wironoto ini mendapatkan gelar Sang Rokowi. Sang Rokowi artinya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan yang luar biasa. Dia tidak bergoyah, tidak goyah oleh pengaruh apapun. Kalau memang itu memang diyakini. Oleh sebab itu, julukan Sang Rokowi pertama ini disandang oleh Empu Wironoto atau Empu Tantular yang ke-6. Oh, jadi begitu Paman Resi. Benar. Aku lanjutkan. Raden, silakan Paman. Silakan. Kemudian setelah terjadi peristiwa eksekusi
besar-besaran orang-orang yang memeluk agama Buddha di Daha oleh Sri Aji Joyoboyo. Akhirnya anak-anak dari Empu Wironoto kabur, tidak mau lagi di Daha. Anak yang pertama adalah Dang Acarya Samaranata. Anak yang kedua adalah Dang Acarya Ponowasi'a. Bahkan digadang-gadang anak yang terakhir itu juga jangan sampai meninggalkan Daha. Ternyata dia kabur juga. Siapa itu? Dia adalah Semoro Kepakisan. Semoro Kepakisan ini yang semula bertahan dengan santri-santri, cantrik-cantrik yang ada di pesantren, yaitu pasraman yang dipimpin oleh orang-orang yang dieksekusi Wironoto. Akhirnya Semoro Kepakisan pun melarikan diri. Akhirnya pasraman ditinggal begitu saja. Kemudian saya juga sudah mendengar terus diadakan pelacakan. Ternyata Semoro Kepakisan ini ada di Bali. Tepatnya ada di Gelgel. Semoro Kepakisan ini kemudian menjadi guru. Dan akhirnya berjuluk Dang Acarya Semoro Kepakisan. Kemudian Dang Acarya Semoro Kepakisan ini akhirnya mempunyai 4 orang anak. 4 orang anak ini, yang pertama adalah Sri Juru Kepakisan. Anak yang kedua Sri Bimo Sakti Kepakisan. Anak yang ketiga perempuan, yaitu Dewi Kepakisan. Dan anak yang keempat adalah Sri Aji Krisno Kepakisan. Raden, bagaimana kalau saya lanjutkan? Teruskan paman, teruskan paman. Aku sangat menyukainya. Begini, saat di Gelgel Bali, Semoro Kepakisan ini memang dia orang sakti mandraguna, mempunyai seorang murid yang sangat populer di kerajaan Mojopahit, yaitu saat diangkat menjadi seorang patih di Kahuripan, yaitu namanya Gajah Mada. Saat bersama dengan Tribono Tunggal Dewi awal-awal untuk mengangkat derajat dari gurunya, maka 4 anak dari gurunya ini kemudian diangkat menjadi penguasa wilayah di kerajaan Kediri, di kerajaan Majapahit. Putra yang pertama, putra Dang Acarya Semoro Kepakisan yang pertama, yang bernama Sri Juru, maka dia diangkat menjadi penguasa di Belambangan. Kemudian anak yang kedua, yaitu Sri Bimo Sakti Kepakisan, dia diangkat menjadi
seorang penguasa wilayah di Paguhan. Kemudian wanita, yaitu Dewi Kepakisan, ini jauh dibawa ke Bima, Sumbawa. Dan yang terakhir, yaitu Sri Aji Krisno, tetap diangkat untuk menggantikan kedudukan dari orang tuanya, yaitu Semoro Kepakisan, yaitu diangkat di Bali. Bukankah Raden adalah putra dari Sri Aji Krisno? Benar, Paman. Benar. Itu ceritanya. Sehingga leluhurmu memang semuanya ada di sini, berasal dari sini. Bahkan tempat yang saya tempati ini termasuk masih milikmu, masih milik keluarga dari Semoro Kepakisan. Nah, pada waktu itu sudah aku ceritakan bahwa setelah Semoro Kepakisan yang digadang-gadang untuk tetap tinggal di Daha, ternyata tidak kerasan juga. Nah, akhirnya ada seorang murid dari Empu Wironoto yang sangat setia. Akhirnya apapun yang terjadi, Pasraman itu dipertahankan. Dan akhirnya Pasraman itu dipegangnya oleh murid yang setia tadi. Murid yang setia tadi itu tidak lain adalah Empu Sunyojati. Setelah Empu Sunyojati wafat, maka diturunkan kepada putranya, yaitu aku, Sunyorogo, dan adikku Sunyowati, yang mana adikku Sunyowati itu sampai sekarang masih berada di lereng Gunung Semeru karena melakukan persemedian. Setelah mendengar Sunyowati di lereng Gunung Semeru, maka Idewa Tegal Besung langsung mengatakan, benar Paman, aku diberitahu oleh Nyai Dewi Sunyowati yang saat ini masih ada di lereng Gunung Semeru. Nah, itu adalah saudaraku. Itu adalah saudaraku, yaitu Sunyowati. Apa yang disampaikan saudaraku kepada Raden, anak emas? Begini Paman Resi, Dang Acarya Samaranata dan Dang Acarya Ponowasia itu dahulu saat Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada ini pernah dua orang itu mengabdi di kerajaan Majapahit. Dang Acarya Samaranata dan Dang Acarya Penawasian ini, bersaudara ini, kemudian mengabdi karena dipanggil oleh Patih Gajah Mada dan diberikan kesempatan. Memang diangkat oleh Patih Gajah Mada, diusulkan kepada Prabu Hayam Wuruk untuk menjadi seorang Dang Acarya, yaitu memimpin agama Buddha.
yang ada di sana. Tetapi setelah terjadi perang bubat dan setelah terjadi kekisruhan yang ada di Mojopahit, tiba-tiba Dang Acarya Semaranata dan Dang Acarya Ponowasian ini tiba-tiba hilang begitu saja, tidak ada kabar. Nah, menurut Nyai Resi Putri Sunyowati yang saat ini berada di lereng Gunung Semeru, maka eyang saya itu masih hidup, yang katanya berada di sekitar Daha dan di sekitar Keling. Begitu, Paman. Oh, jadi begitu. Nah, kemudian bagaimana rencana Raden? Saya punya rencana. Besok pagi izinkan saya, Paman, untuk mencari di Daha ini atau di Keling ini. Oleh sebab itu, aku nanti akan menyusuri tempat-tempat di daerah ini. Baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, apakah berhasil dia akan menyusuri tempat-tempat yang ada di Daha? Apakah berhasil menemukan yang dicari, yaitu Dang Acarya Semaranata dan Dang Acarya Ponowasian? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam. Bila taufik walidayah, waridah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.